Halo semuanya, di sini aku akan membahas HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Konsep HAKI meliputi hak milik hasil pemikiran atau intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Contohnya, hak cipta, merek, dan paten. Kemudian ada hak yang diperoleh dari pihak lain atas izin pemilik yang bersifat sementara, contohnya lisensi. Adapun hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, misalnya buku, hak cipta di bidang seni, misalnya lagu, lukisan, tarian. Hak merek di bidang ilmu pengetahuan, misalnya merek dagang atau jasa, dan paten di bidang teknologi, misalnya TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman, dan lain-lain. HAKI menjadi objek hak karena bisa beralih, berarti bisa menjadi objek waris, dialihkan berarti bisa dilisensikan, dijual, dihibahkan, diwakafkan, dan lain-lain. Lingkup HAKI di Indonesia meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas baru tanaman. Berikut manfaat HAKI, salah satunya memberikan perlindungan hukum atas hak ciptanya. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta merupakan orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan merupakan hasil karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Undang-undang hak cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena hal-hal tersebut. Penyelesaian masalah hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Ancaman sanksi pidana hak cipta pada pasal 112 dan pasal 113. Adapun contoh hasil HAKI, hak cipta pada lagu, hak cipta penerbitan buku, hak cipta film, dan hak cipta software. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Adapun merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek tidak dapat didaftarkan jika salah satunya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ancaman sanksi pidana merek pada pasal 100, pasal 101, pasal 102, dan juga pasal 103. Contoh hasil HAKI pada merek salah satunya Samsung. Dan ada juga paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor berkat invensinya di dalam bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu.